Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, para calon guru penggerak yang saya muliakan, eh, kesempatan ini sebagai ruang diskusi kita, izin saya share screen sebagai pengantar. Bagaimana Pak Ibu? Nampak? Ya? Sudah jelas. Ya jelas. Baik, Bapak Ibu, saya Muklis mengucapkan selamat kepada Ibu semua atas rahmat yang Maha Kuasa diberikan kesehatan, kekuatan pada hari ini sehingga kita dapat bergabung pada sesi Bapak Ibu. Untuk lebih dekat dengan saya, Bapak Ibu dapat mengunjungi web saya muklisacehbarat.net atau ke situs gg.gg Muklis Aceh Barat. Di sana mungkin banyak hal yang dapat Bapak Ibu akses. Forum ini yang pertama sekali untuk mengecek kehadiran Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu gunakan tautan yang akan saya kirimkan juga ke kotak pesan untuk mengisi absen dari. Bisa Bapak Ibu terkoneksi Google formulirnya? Ya, silakan diisi. Ada tiga item saja. Setelah Bapak Ibu isi. Gimana Pak Ibu? Pak Es sudah terkirim? Sudah. Hanya Bapak Ibu. Saya lanjutkan bahwa untuk sesi ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Ada dua item yang ingin saya tanyakan untuk kita menyamakan persepsi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang yang pertama kekuatan, yang kedua ya aset. Silakan Bapak Ibu memberikan pendapat, ya. Silakan memberikan jawaban dengan resen. Pak Iskandar. Baik Pak. Ya. Menurut pendapat saya, kekuatan adalah segala sesuatu yang bisa kita gunakan untuk meraih tujuan. Untuk semua ada kekuatan. Jadi pengertiannya luas. Sementara aset adalah segala sesuatu yang telah dimiliki untuk menyusun kekuatan itu sendiri. Jadi aset ini bisa dalam bentuk pengetahuan ataupun dalam bentuk kemampuan dan dalam bentuk hal-hal yang lain yang bisa menjadi bagian dari kekuatan kita dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Terima kasih Pak. Oke, baik sekali ya pendapat. Makan barangkali Pak Suyono mungkin. Ya, kalau saya itu kalau kekuatan Pak, kekuatan itu adalah sumber daya yang bisa menjadi atau yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan atau visi ya gitu. Sedangkan aset itu adalah bendanya atau sumber dayanya itu sendiri kalau saya. Oke, terima kasih Pak Yono ya. Bapak Ibu, dari dua rekan kita yang memberikan pendapat, saya pikir nanti jelasnya ya lebih detail akan Bapak Ibu CGP berdiskusi dalam kelompok. Ada tugas yang akan Bapak Ibu bahas nanti, itu lebih durasi ini. Baik, saya kembali. Tujuan pertemuan kita pada sesi ini adalah Bapak Ibu dapat membuat pemetaan kekuatan baik dari dalam diri dan luar diri yang mendukung terwujudnya visi untuk menumbuhkan murid di masa depan. Berikutnya Bapak Ibu nanti dalam kelompok yang terbagi dua, itu tugasnya adalah membuat kategorisasi ya atau pengelompokan aset yang dimiliki ya, bisa berupa tempat, bisa berupa benda, orang, komunitas, lembaga dan lain sebagainya. Masing-masing Bapak Ibu nanti dari kelompok mempresentasikan hasil pengelompokan aset yang ini yang ketiga ya, menyepakati format kategori atau pengelompokan aset untuk digunakan mengerjakan tugas individu pada tugas berikutnya. Ya, kesepakatan kita nanti video diaktifkan
kemudian yang bertanya memberi resen terlebih dahulu, kemudian fasilitator menunjuk siapa saja yang diberi kesempatan lebih dahulu. Nah, berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu nanti bertugas dalam kelompok. Yang pertama adalah dari ruang ini ya akan mengakses tautan yang saya berikan atau langsung nanti saya kelompokkan Bapak Ibu. Kemudian melaksanakan diskusi ya. Lalu terakhir setelah selesai keluar dari ruang kelompok masuk lagi ke ruang utama. Nah, Bapak Ibu, saya akan membagi Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, saya bagi kelompok ya dengan bor ya, breakout room, kedua ruang. Oke. Kemudian ya, itu dari dalam Pak, dari luar Pak? Yang dari luar, yang dari dalam. Ya. Yang dari luar kan lingkungan kita. Ya. Lingkungan kita seperti apa yang termasuk di lingkungan kita itu? Ya. Pengaruh teman. Ya. Komite. Oke. Di mana termasuk manajemen. Jadi bisa berupa benda ya. Iya. Nah, berarti kalau bisa kita simpulkan kekuatan itu adalah semua potensi yang menurut saya nih Pak, semua potensi yang bisa digunakan oleh CGP untuk melaksanakan tugas terutama dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Iya. Barangkali itu menurut saya. Sementara aset itu adalah dukungan seperti kata Pak Wayan tadi. Dukungan di sini dimaksud dukungan sini satu dukungan hasil diskusi kelompok 1 yang begitu alot Pak fasilitator berdasarkan apa yang tadi diminta bahwa kekuatan itu kami membaginya dua, satu kekuatan dari dalam dan luar. Melaksanakan tugas pembelajaran yang sudah diamanahkan kepada CGP. Oke, terima kasih Pak Is. Kita minta respon tanggapan dari kelompok berikutnya. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Bu Ros, oke, saya Pak ya. Ya, boleh saya Pak ya. Silakan Bapak. Kalau saya tadi diskusi dengan Bu Ros, kalau sudah dibuka ya. Kalau di kekuatan itu, kekuatan pada dari diri atau tadi yang dikatakan internal dan eksternal. Kalau di internal saya diantaranya adalah sudah S1 dan linear, sudah bersertifikasi, ya, kemudian pernah menjadi juara UGN, pernah menjadi IN. Adapun dari eksternalnya adalah motivasi dari kepala sekolah, kemudian sarana prasarana. Para CGP yang saya muliakan, saya akan share screen lagi, akan dari masing-masing kelompok, sehingga kita dapatkan hasil kesimpulan dari diskusi ini. Jadi Bapak Ibu menuliskan hasil diskusinya sebagai apa itu peta ya, peta menjadi bahan ataupun platform formulir yang nanti akan diisi oleh masing-masing CGP sebagai tugas individu yang nanti akan dipaparkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Ibu saya ingatkan kegiatan berikutnya adalah melakukan pengisian peta kekuatan atau aset secara individu. Nah, sebelumnya kita mengakhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, kita semuanya saya minta kameranya diaktifkan. Saya akan membuat rekamannya ya. Oke, bagus sekali ya. Nampak semua ini segar-segar ya. Iya.